Shalom, selamat datang dan selamat beribadah intergenerasi pada hari ini. Sekilas warta KU1 Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Selamat datang dan selamat berbakti di Kebaktian Umum GKI Jatinegara kepada segenap jemaat GKI Jatinegara. Kiranya ibadah pagi ini jemaat mendapat berkat dan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mesbah doa dan doa puasa. Segenap jemaat diajak untuk berpuasa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 18. Pokok doa puasa dapat dilihat dalam warta jemaat yang akan dibagikan dalam WhatsApp grup warta jemaat. Disediakan buka puasa bersama di gereja pada pukul 18 dan dilanjutkan dengan mesbah doa puasa yang bertema akibat mengabaikan keluarga, akan dipimpin oleh Evangelis Tuti. Pembinaan teologi, majelis, dan aktivis GKI Jatinegara. Pembinaan teologi, majelis, dan aktivis GKI Klasis Priangan. Pembinaan khusus bagi majelis dan aktivis akan diadakan pada tanggal 8 Agustus 2025 pukul 19.30 via Zoom, dan untuk informasi selanjutnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Persidangan Majelis Jemaat GKI Jatinegara akan diadakan minggu depan tanggal 10 Agustus 2025 pukul 12.30. Jika ada usulan dan masukan silakan disampaikan ke email gkijj@hotmail.com. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi setelah pewartaan 3 kali dan tidak ada keberatan yang sah, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi bagi pasangan Julius Calvin dan Patricia Andrea Hardiman akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 16 Agustus 2025 pukul 11.30 WITA di The Ritz-Carlton, Bali, dan akan diteguhkan oleh Pendeta Emeritus Yosef Theo dengan didampingin oleh beberapa majelis jemaat GKI Jatinegara. Kiranya jemaat turut mendoakan agar semua acara dapat berjalan dengan baik. Kegiatan donor darah akan diadakan pada hari Minggu pukul 8.30 sampai dengan 11.30 di GKP Rehoboth. Tanggal 17 Agustus 2025. Para pendonor rutin maupun tidak rutin harap menjaga kesehatan tubuh. Camp Keluarga GKI Jatinegara 2026 bagi jemaat yang sudah mendaftar agar setia menabung dengan KTP, kartu tabungan peserta setiap minggu ketiga. Jika sampai minggu keempat Agustus 2025 peserta terdaftar belum menabung sama sekali, maka akan dianggap membatalkan diri dan keikutsertaan dan kuota akan diberikan kepada yang waiting list. Rangkaian Bulan Keluarga dan HUT GKI Jatinegara ke-46 tahun, Minggu tanggal 17 Agustus 2025, jemaat dihimbau untuk memakai pakaian daerah dan ada hadiah menarik yang akan diberikan bagi jemaat yang memakai pakaian daerah terbaik. Akan diadakan perlombaan badminton pada Minggu 17 Agustus 2025 pukul 14. Bagi jemaat yang ingin mengikuti perlombaan dapat menghubungi Bapak Nano atau Saudara Bennett. Dan untuk info selanjutnya, jemaat dapat melihat di warta jemaat. Demikian sekilas warta, informasi selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Wendy Pratama. Silakan jemaat bersaat teduh dan menonaktifkan handphone atau peralatan elektronik saudara.
Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom, anak-anak sekolah minggu ada? Shalom, anak sekolah minggu, iya. Hari ini kita senang sekali karena kita mengadakan kebaktian intergenerasi. Hari ini datang bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai satu keluarga dalam Kristus. Dari generasi ke generasi untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Marilah kita siapkan hati kita, tinggalkan segala beban dan masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya undang semua jemaat boleh pakai berdiri. Kita puji nama Tuhan. Mari umat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan tepuk tangan. Akan lagu ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. mari umat Tuhan dengan ucapan syukur kita masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, Bermasmurlah, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah. mari masuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, Bermasmurlah, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. saat hati bersyukur Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. saat hati bersyukur semua. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Mari saudara kita masuk dalam doa pengakuan dosa, khususnya berkenaan dengan bulan keluarga. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa yang diperbuat, tidak hanya oleh anak, tapi juga orang tua, seluruh anggota keluarga, oma, opa, mertua, menantu, sehingga rumah tangga kami sungguh dipulihkan oleh Engkau. Biar dalam bulan keluarga ini kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan dengan sebuah perjuangan memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Biar Tuhan lewat ibadah kali ini dalam bulan keluarga ini, sungguh kami membuat rumah tangga kami, keluarga kami menjadi tempat yang terbaik, tempat yang terindah, sesuai dengan tema yang kami akan pelajari hari ini. Rumah tangga memiliki romansa yang teragung, romansa yang terindah, romansa yang kudus, romansa yang dalam kebenaran. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dari awal sampai akhir ibadah, kami membuka diri untuk Tuhan menegur apa yang harus kami perbaiki dari setiap anggota keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat. Terdapat di Roma ayat 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, marilah kita berikan salam damai semua. Nyanyikan lagu salam damai. Boleh saling bersalaman satu dengan yang lain. Kita berikan salam damai kepada jemaat-jemaat yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kebaikan Tuhan bagimu. Jemaat sedang duduk. Jemaat sekalian, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan berikan anugerah dalam setiap keluarga kita. Saya akan mengundang keluarga para majelis boleh maju ke depan. Kita akan membuka bulan keluarga 2025 ini. Silakan, dan juga hamba Tuhan juga boleh bersama keluarga datang. Yuk silakan, saya undang semua para majelis. Jadi tahun ini kita berbeda dengan tahun yang lalu. Biasa para komisi, tapi kali ini saya ingin memperkenalkan kepada jemaat sekali lagi para majelis kita yang bekerja melayani kita selama periode 3 tahun biasanya ya. Saya undang semua para majelis. Majelis bersama keluarga. Enggak semua yang ada keluarga boleh, karena di bulan keluarga tidak apa-apa. Majelis akan persembahkan satu buah lagu. Yuk, diajak keluarganya masing-masing, jangan ditinggal. Oke. Ayo jawabin, oke. Ntar Kim Sun, stop. Belum. Stop. Ntar dulu, ntar. Ya, oke, saya akan perintahkan.
Oke, siap. Biar ini menjadi pujian dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya, kami dan keluarga kami rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami bersama keluargaku. Kami datang di hadapan-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Majelis akan menyanyikan lagu ini bersama keluarga. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia. berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat sekalian, dengan ini bulan keluarga 2025 resmi dibuka. Boleh spanduknya dibuka. Ya. Oke. Jemaat sekalian boleh belikan tepuk tangannya Maria. Bulan keluarga 2025 resmi dibuka. Saya undang semua jemaat juga bersama-sama, boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir. berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus. Bila boleh bergandingan tangan semua, bergandingan tangan semua. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Semua boleh bergandingan tangan. Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Kami Engkau segalanya. Bagi kami Melebihi kasih-Mu ya Tuhan. bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami sekali lagi. Bagi kami Engkau segalanya. Kita beri tepuk tangan semua. Para keluarga majelis boleh kembali ke tempat masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan kebaikannya dalam hidup kita tiada terukur. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Seringkali kita tak menyadari, tapi kasih Tuhan setiap hari nyata dalam nafas kehidupan kita, perlindungan dan berkat yang kita terima. Mari kita sembah Dia dengan hati yang penuh kerendahan dan ucapan syukur tiada terukur. Yuk kita semua bertepuk tangan. Semua
bangkit berdiri. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji Hatiku namamu. bersyukur, hanya jemaat saja hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, Yuk sama-sama. jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji Sekali lagi kata, namamu. hatiku bersyukur semua. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan semangat, dengan semangat semuanya. Boleh bergoyang.
Saudara, keluarga adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang Tuhan bentuk supaya kasih dan damainya nyata di dalamnya. Marilah kita nyatakan iman kita hari ini bahwa di dalam Tuhan keluargaku adalah surgaku. Singer kami nyanyikan terlebih dahulu. Jemaat boleh mempersiapkan hati jemaat untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani. Saya undang semua jemaat yang akan bersama-sama refnya. Semua. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan sisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keluarga dalam hidup kami. Namun tatkala kami tidak rawat dengan baik, maka keluarga justru menjadi segala sumber masalah yang bisa terjadi di dalam rumah tangga kami. Kembali ya Tuhan, sebagaimana tema yang kami akan pelajari, kami memiliki keluarga dengan romansa teragung yang didasarkan oleh kebenaran firman Allah. Kami berdoa agar kami sungguh bisa melawan segala musuh-musuh yang ada dalam keluarga yang menyebabkan rumah tangga tidak menjadi romansa teragung,
tetapi justru menjadi kehancuran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak sekalian. Shalom anak-anak, coba yang anak-anak angkat tangan. Oke, anak-anak adalah calon ibu dan calon bapak, betul? Betul nggak? Bapak dan ibu tidak bisa jadi anak-anak lagi, betul? Jadi bapak dan ibu jangan sombong, karena bapak ibu cuma jadi bapak dan ibu. Tapi kalau anak-anak, sekarang anak-anak, nanti jadi bapak dan ibu. Hidup anak-anak! Wah, anak-anak dibela kecil suaranya. Lagi hidup anak-anak! Belum makan. Saudara, temanya romansa teragung, tetapi ayat yang kita mau bahas tentang suami istri. Anak-anak protes, khotbahnya kok suami istri? Anak-anaknya mana? Jangan takut, ini suami istri itu adalah papa mamahmu. Dan papa mamahmu dulunya juga anak-anak. Kalau kamu suka dibilang bandel sama orang tuamu, tanya ke orang tuamu, papa dulu bandel enggak? Biasanya si papa langsung nunduk kepala. Lalu papanya bilang, papa lebih bandel dari kamu. Lalu anaknya bilang, pantesan aku turunan papa, ya. Ya, karena pohon jeruk hasilkan buah. Halo? Ada nggak pohon jeruk keluarnya durian? Ada nggak? Ada. Sudah punya perkebunan jeruk, dijual, uangnya belikan durian. Saudara, Efesus 5 ayat 22-33 demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami. Dalam segala hal, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kami, masing-masing berlaku, kasihilah istrimu sama seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Berbahagialah mereka membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebuah pertanyaan, sebetulnya sumber masalah rumah tangga itu dari mana? Saudara-saudara, maka waktu ditanyakan itu dari mana, kalau kita melihat tentang sedemikian pentingnya di dalam hubungan ayah dan ibu, mama dan papa, Efesus 5 ayat 22-33, catatannya sedemikian panjang. Kita melihat saudara-saudara di sini sampai 10 ayat dari 11 ayat dari ayat 22 sampai 33. Berarti sumber keluarga itu akan baik, akan indah, akan bahagia dimulai dari mana? Dimulai daripada orang tua. Jadi orang tua itu nanti akan naik jadi oma dan opa, lalu anak-anak yang tadi anak-anak akan jadi papa mama, itu berputar sedemikian rupa. Saudara-saudara, ada satu musuh terbesar di dalam keluarga, yaitu musuhnya apa? Musuhnya adalah saling menyalahkan. Saudara, saling menyalahkan. Kalau di dalam keluarga kita itu saling menyalahkan, anak-anak menyalahkan orang tua, papa sih, mama sih. Orang tua juga menyalahkan anak, kemudian
Mama nyalahin papa, papa nyalahin mama, papa mama salah-salahin, tetangga nyalahin tetangga, melebar kemana-mana ya. Mertua nyalahin mantu, mantu menyalahkan mertua. Jadi musuh kita adalah yaitu kebiasaan saling menyalahkan, itu musuh kita. Lalu kebiasaan saling menyalahkan sumbernya kembali dari mana lagi? Kalau kita lihat dari perjalanan Alkitab, tentu dari setan. Setan yang menggoda. Siapa yang lebih salah, setan atau manusia? Halo? Ayo, siapa yang lebih salah, setan atau manusia? Setan. Nah, kebiasaan saling menyalahkan. Yang salah kamu, yang disalahkan siapa? Setan. Kesian deh setan. Ya, jadi setan aja susah, saudara-saudara. Ya kan? Jadi musuh kita adalah kebiasaan saling menyalahkan. Sumbernya dari mana? Apakah dari setan? Tidak. Sumbernya dari manusia. Setan itu hanya pemicu. Karena apa? Pekerjaannya itu. Ya kan? Kalau setan itu kemudian pekerjaannya supaya kita dekat dengan Tuhan, namanya akan diganti, nggak akan jadi setan. Tapi akan jadi apa? Sego ya, Go Wendy Pratama Go. Jadi pendeta kali. Jadi saudara, musuh kita itu memang ada gereja tertentu, saudara-saudara, apa-apa itu setan. Ya, jadi ada masalah rumah tangga, jangan-jangan ini istri saya, suami saya, mertua saya, menantu saya kesetanan. Jadi saudara-saudara, kalau kita salah, kemudian yang disalahkan setan, itulah keinginan setan. Setan bilang gak apa-apa salahkan setan. Karena kalau kita menyalahkan setan, saudara-saudara, kita tidak akan memperbaiki diri. Orang yang salah setan kok bukan saya. Siapa di sini yang pernah lihat setan? Ada suami bilang, ada di rumah. Siapa setan? Istriku setan. Waduh. Siapa di rumah setan? Oh, menantunya bilang, mertuaku setan. Waduh, ya. Saudara-saudara, saya ingin tunjukkan setan yang saya bawa ada dua macam. Mau lihat? Mau lihat? Mau. Mau yang setan lucu atau setan serem? Hah? Mana ada setan lucu? Ya. Saudara tahu ini apa namanya? Ini apa namanya? Helm. Fungsi helm apa? Apa? Fungsi helm macam-macam. Yang paling utama fungsinya adalah melindungi. Lalu fungsi helm kedua apa? Kalau saudara jalan lalu capek naik motor, saudara nggak ada tempat duduk, jadi tempat duduk. Fungsi helm berikut lagi mandi, gayung mandinya nggak ada, bisa buat gayung ya. Lalu fungsi helm ketiga apa? Kalau lagi naik motor ada begal datang untuk pukul ya. Jadi fungsinya banyak. Jadi fungsi helm itu saudara-saudara adalah lambang perlindungan, lambang keselamatan. Siogianya rumah tangga kita seperti helm ini. Hubungannya itu saling mengasihi dan saling menghormati. Tetapi seringkali anggota keluarga yang fungsinya adalah untuk saling menghormati, saling melindungi, memberikan manfaat bukan melukai, ternyata helmnya jadi apa tadi udah bilang dari tadi. Jadi setan. Pernah lihat helm jadi setan? Ah ini. Nah. Hai keluarga-keluarga, tetaplah engkau setia mengikuti aku. Karena aku akan membuat rumah tanggamu menjadi orang-orang yang egois, saling menyalahkan. Setuju? Setuju lagi, aduh. Gagal saya khotbah ini. Jadi saudara-saudara, ini adalah alat peraga buat sekolah minggu. Jangan jadi setan. Saya tanya ke grup Vitos nih, jadi dua pertanyaan. Pertanyaannya itu kepada orang tua. Apa yang engkau tidak sukai tentang orang tuamu? Ya, anak-anak jawab. Kepada orang tua saya tanya, anak-anak yang jawab juga dari sini nih.
Apa yang engkau tidak sukai terhadap anak-anakmu? Wah ya, saudara-saudara, jumlahnya itu mana yang lebih banyak urutannya? Orang tua isinya banyak tentang gak suka kepada anak, atau anak gak suka kepada orang tua? Mana yang lebih banyak kurang lebih? Anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Orang tua ke anak. Yang lebih setan orang tua apa anak jadinya? Hah? Dua-duanya lagi. Udah jelas lebih banyak orang tua. Nih ya, mau baca yang mana dulu? Orang tua gak suka ke anak atau anak gak suka ke orang tua? Oh, ya. Bagus ya, saling menyalahkan. Lanjutkan aja terus. Nah, apa yang orang tua tidak suka kepada anak? Wih, catatannya panjang nih. Yaitu anak suka ngeyel. Ngeyel saya cari-cari di Kamus Bahasa Indonesia nggak ada tuh ya. Anak kurang peduli. Anak itu malas bantu orang tua. Ini dosa anak-anak, bertobat nanti ya. Anak itu terlalu lama main gadget. Lalu anak itu suka menunda-nunda. Yang harusnya Senin selesai, minggu depan baru selesai. Lalu anak tidak diajarkan pola hidup sehat, tidak mau. Baik makan, kemudian juga disuruh mandi susah. Disuruh makan susah. Lalu kadang-kadang anak manja atau anak suka membantah. Ada orang tua yang tulis gini, anak tantrum kalau dilarang main HP. Ditanya, kenapa kamu dilarang main HP tantrum? Lah mama aja main HP. Oh iya, ya, si mama nyalain anak ya. Mamanya aja pegang handphone terus. Kemudian, apa yang tidak disukai orang tua kepada anak? Anak kalau minta sesuatu tidak dituruti, ngambek. Wah, siapa anak di sini? Angkat tangan. Lalu kalau punya anak agak remaja, udah gede ya. Apa yang tidak disukai pada anak? Pulang tengah malam. Setelah ditegor, mulai besoknya anak tidak pulang tengah malam, pulangnya subuh. Bagus. Bagus ya. Kemudian apa yang tidak disukai orang tua kepada anak? Menaruh barang sembarangan. Nah, yang terakhir ini sakit hatinya seorang ibu. Apa yang disukai dengan anak? Mamanya sudah masak makanan untuk dimakan anak, tapi anaknya beli online. Aduh, sakit jadi ibu itu, bayangkan. Ya anak-anak bertobat, betul nggak? Mamamu udah masak, kamu belinya online. Betul nggak? Ngaku dosa. Suami juga begitu, jangan batal betul. Istri udah masak, suaminya makan di luar. Yang lebih menyakitkan makan di luar sama istri orang lain. Walah. Nah sekarang ya, apa yang tidak disukai oleh anak terhadap orang tua? Satu, orang tua pilih kasih. Betul anak-anak? Betul nggak? Ya gimana berani jawab orang-orang tuamu di sebelahmu? Pulang kamu urusan nanti sama orang tuamu. Ya udah, jawab aja dalam hati ya. Lalu apa yang tidak disukai anak terhadap orang tua? Otoriter. Ada yang nulis, orang tuaku otoriter kayak Kim Jong Un. Wah, dia tahu juga politik ya. Apa yang tidak disukai oleh orang tua kepada anak? Banyak aturan. Lalu yang berikut, apa yang tidak disukai oleh anak terhadap orang tua? Sok paling benar. Waduh. Lalu yang nulis lagi gini, apa yang tidak disukai anak pada orang tua? Cerewet, sudah menyuruh satu selesai, belum selesai udah nyuruh lagi. Lalu anak jawab lagi nih, apa yang tidak disukai orang tua? Anak kepada orang tua, dikekang. Ya kan, dikekang. Lalu apa? Selalu melarang. Lalu yang berikut, apa yang tidak disukai anak kepada orang tua? Orang tua suka marah tanpa sebab. Waduh, ini gimana marah tanpa sebab ya? Lalu yang terakhir, apa yang tidak disukai oleh anak kepada orang tua? Suka membandingkan. Ya kan? Suka membandingkan. Kok kayak enggak seperti anak sebelah?
kok nggak keponakan, kok kayak nggak seperti cici, kok nggak seperti dede. Maka kesimpulannya, musuh terbesar kita adalah suka saling menyalahkan. Tidak hanya setan yang disalahin kalau ribut itu. Pokoknya kebiasaan suka menyalahkan. Satu simpel aja, khotbahnya nggak panjang-panjang ya. Berhentilah kebiasaan saling menyalahkan, tapi mulailah kebiasaan saling memperbaiki diri. Kalimat pertama, berhentilah kebiasaan saling menyalahkan. Berlaku untuk semua. Coba 1, 2, 3. Dan berjuanglah memperbaiki diri. Nah, manusia kalau kebiasaan saling menyalahkan, tidak hanya nyalahkan setan, binatang aja disalahkan. Betul nggak? Betul nggak? Binatang nggak pernah nyakiti kita, tapi kalau kita udah marah kepada anggota keluarga, dasar monyet. Betul nggak? Seluruh kebun binatang keluar, dasar kecoa, nyamuk, wah semua, tikus. Saya bawa monyet, mau lihat monyet nggak? Mau langsung ya? Nah, panggil dulu. Monyet, kamu ada di mana? Aku ada di sini. Nah, siapa yang ngomong itu? Sebelah mana? Aku ada di dekatmu. Ah, di dekatku? Di mana? Ada di hati kamu. Apa sih di hatiku? Dibawakan ya? Iya, aku mau ngomong. Mau ngomong apa? Aku mau kasih tahu. Kasih tahu apa? Aku monyet. Oh, kamu monyet. Kalau kamu monyet, aku siapa? Kamu juga monyet. Apa sih? Nah, ini monyetnya. Halo semuanya. Halo juga. Halo monyet. Halo monyet, nggak sopan. Halo monyet. Monyet, aku mau cerita. Cerita tentang apa? Tentang manusia. Oh, manusia itu kenapa? Nyebelin. Kalau mereka itu ribut, mereka saling marah, langsung mereka dawa-dawa. Bawa siapa? Dawa-dawa kami. Kami itu siapa? Kami keturunan monyet. Oh. Kalau marah, dasar monyet. Oh. Jadi kebiasaan manusia tidak hanya nyalahin setan, nyalahin juga binatang. Oh, lebih baik kami. Oh, kami itu apa? Kami monyet. Oh, kalau kamu monyet, ya kami semuanya monyet termasuk kamu. Apa sih? Termasuk kamu. Kami ini kalau ribut nggak pernah bilang sama siapa. Ya sana kami juga antar monyet. Nggak pernah bilang gimana. Hai dasar kamu. Oh, dasar kamu apa? Manusia. Oh iya, nggak pernah ya. Tadi kalau manusia kalau ribut bilangnya apa? Dasar monyet. Oh, udah gitu apa? Oh, monyetnya kudis kurap. Oh, kudis kurap lagi ya. Dasar monyet, kamu monyet juga rupanya. Apaan? Monyet juga rupanya. Jadi gimana dong? Itu kan urusan kalian. Jangan tanyain kami. Kami kan monyet. Oh. Terus kalau monyet nggak ngurusin manusia. Oh, kalau nggak ngurusin manusia. Kalau manusia itu nggak ada kerjaan. Kami monyet. Kamu kan monyet. Apa sih? Kami disalahin. Didawa-dawa, dasar monyet, dasar orang. Oh, dasar orang. Jadi coba kayak hari ini. Jadi gini. Nah, berita hari ini. Aku berpesan. Jangan singgung-singgung aku lagi. Kalau ribut, jangan bawa warga monyet. Jangan bawa warga monyet. Itu urusan kamu. Apa sih? Kamu. Jadi kesimpulannya apa? Jangan bilang kesimpulan. Kenapa? Aku kan bukan dosen. Ya Bu, nggak apa-apa. Kebiasaan apa yang perlu diperbaiki? Jangan suka saling menyalahkan, tetapi harus saling mengasihi. Kayak siapa? Kayak aku ke kamu. Gimana? Bisa cium-cium. Bau tau nggak? Bau apa? Bau monyet. Aku kan monyet. Ya iya, makanya aku udah monyet. Apa sih? Jadi pokoknya berhenti saling menyalahkan. Kalau khotbah juga tercuma. Khotbah percuma apa?
nih aku kasih tahu apa? Kamu khotbah panjang-panjang, tetap gak didengar. Hah, ini kamu apa? Ya aku soalnya lihat fakta. Wah, apa? Fakta kehidupan nyata. Monyet bahasanya. Monyet dasarnya kan udah sering menghina monyet ya. Bukan menghina. Pokoknya mulai hari ini, bilang Jemaat GKI Jatinegara. Jemaat GKI Jatinegara harus berubah, harus dirubah. Jadi monyet. Jadi monyet. Berubah jadi baik. Berubah jadi baik. Jangan suka saling menyalahkan. Jangan suka saling menukul. Jangan suka saling memukul, tapi saling merangkul. Seperti aku ini. Aku rangkul. Aku mau nyanyi. Emang kau bisa nyanyi? Bisa. Siapa yang ngajar? Monyet juga. Monyet juga. Kamu nyanyi nanti fals suaranya. Tes dulu. Ya, coba tes dulu. Notnya. Iya. Do, re, mi, fa. Ketawa lagi. Nyanyi. Fa, sol, la, si, do. Ketinggian tau nggak nyampe. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ciu. Si, la, so, ni. Apa sih? Pakai bersin lagi. Aku mau nyanyi. Ya. Aku mau nanya. Apaan? Aku boleh nggak nyanyi? Kan dari tadi udah bilang boleh nyanyi. Ya aku nanya dulu. Mana sih? Ayo nyanyi. Aku nanya dulu. Apa? Aku nanya aku boleh nyanyi nggak? Kan udah dibilang boleh. Ih jangan narah-narah. Aku cuma nanya berkali-kali. Kamu jangan narah-narah. Kenapa? Kalau kamu narah-narah nanti jadi monyet. Apaan? Marah-marah jadi monyet. Aku mau nyanyi. Ya. Jadi keluarga Tuhan. Bagus. Harus saling mengasihi. Bagus. Harus saling memaafkan. Bagus. Jangan saling menyalahkan. Bagus. Aku monyet. Apa sih? Aku monyet. Monyet aja sangat ngerti. Kamu orang, kamu manusia. Masa kamu tidak ngerti? Monyet tantrum ini. Kamu jangan menghina aku tantrum. Kamu juga tantrum. Udah ya? Ya udah, aku masuk dulu. Masuk kemana? Aku kan masuk ke tas biasa. Mau apa? Tas khusus untuk monyet. Udah masuk sana. Saudara, kalau yang khotbahnya monyet sama pendeta lebih dengar mana sih kalian? Tadi monyet bilang apa? Aku monyet, monyet aja ngerti. Kamu orang, kamu manusia, masa tidak mengerti? Punya harga diri dong, ya. Jadi mulai hari ini, mari kita saling merangkul, bukan saling memukul. Kita saling memperbaiki diri, bukan kemudian saling menyalahkan orang lain. Saudara, kita akan masuk dalam suasana hening untuk menerima perjamuan kudus. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di dalam surga, saat ini kami berdoa syafaat, mendoakan orang-orang lain. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk orang lain, khususnya anggota jemaat kami, di dalam segala persoalan yang dihadapi. Bagi mereka anak-anak muda yang mencari pekerjaan, Tuhan lancarkanlah. Bagi anak-anak muda yang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong supaya jangan sampai memilih pasangan hidup karena hawa nafsu, karena romantisme sesaat, bahkan seringkali sesuatu yang indah di awal sesungguhnya adalah jebakan yang menghancurkan masa depan.
Biar kami diberi hikmat sebagai anak-anak muda di dalam bergaul, mencari pasangan hidup. Biarlah kami tidak hanya berdasarkan rasa kami, tapi berdasarkan suara Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan. Berkati jemaat juga tatkala mendampingi anak-anak yang baru berangkat remaja, diberikan hikmat dan kesabaran, tidak menjadi pribadi pemarah, mengendali, intimidatif, otoriter, sehingga tatkala anak-anak kami mau berbicara dan bersuara, mereka menjadi takut. Akhirnya anak-anak kami menjauh dari orang tua. Mereka pergi ke tempat di mana mereka diterima. Namun sayangnya tempat tersebut adalah tempat yang salah, yang semakin menjauhkan anak-anak kami dari hubungan orang tua dan juga dengan Tuhan. Pimpin kami sebagai orang tua juga Tuhan memiliki hikmat yang baik. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi atau sudah selesai kuliah, memasuki dunia kerja. Berikan hikmat, kesabaran, kekuatan, kemampuan, kecerdasan untuk melihat segala situasi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak kami yang sudah dewasa, bahkan umurnya mungkin sudah seyogianya menjadi orang-orang produktif, namun mengalami kendala, kesulitan sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Biarlah kami menjadi orang tua mengasihi dengan sabar, namun juga bisa membimbing sehingga anak-anak kami bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Berkati ya Tuhan untuk jemaat kami juga yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada jemaat yang berjuang menginginkan anaknya sekolah yang tinggi, namun karena ekonomi yang tidak memadai, akhirnya mimpi itu terkubur. Namun kami percaya kalau Tuhan bekerja, segala harapan, mimpi, cita-cita anak-anak kami, Tuhanlah yang akan menolong untuk mewujudkannya. Kami berdoa ya Tuhan, buat anggota keluarga kami yang terpisah satu dengan yang lain. Bahkan ada sebagian anak memperlakukan orang tuanya sebagai orang lain, tidak dikenal, sehingga tidak peduli. Banyak orang tua kemudian di masa tuanya sendirian, kesepian. Anak-anaknya tidak mengurus orang tua. Biarlah ya Tuhan, para orang tua ini tetap diberikan hati yang bersih, jernih. Tuhanlah yang tahu segala kebutuhan mereka dan Tuhan juga yang menjaga. Bagi anak-anak yang melupakan orang tua, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Kami memahami bahwa ada tanggung jawab besar di tuntutan zaman ini. Tapi bukan berarti mereka mengabaikan orang tua yang membesarkan mereka, orang tua yang mengandung mereka, orang tua yang mencintai dan mengasihi tanpa syarat sampai tidak memperhatikan dirinya sendiri. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menyadari kami dari mana berasal. Kami ada hari ini di atas keringat, jerih payah, lutut yang berdoa, yaitu dari orang-orang tua kami. Biarlah kami lebih bisa mencintai orang tua kami. Kami punya banyak waktu dengan rekan, kami punya banyak waktu sebagai anak mengurus hobi kami. Namun tatkala kami mengurus orang tua, seakan-akan itu adalah pekerjaan yang sangat berat dan sangat menyusahkan. Itu adalah sebuah sikap berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni, Tuhan tolong agar anak-anak kami bisa lebih sayang, bisa lebih menghormati, bisa lebih peduli, bisa lebih taat kepada mama papa kami, kepada orang tua kami. Sehingga rumah tangga, keluarga yang baik itu karena terjadi dari setiap perjuangan anggota keluarga, bagaimana rumah tangga kami menjadi romansa terindah, teragung di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat sepanjang bulan keluarga ini, Tuhan akan tolong sehingga sungguh menjadi minggu-minggu dan bulan pemulihan. Keluarga kami dipulihkan oleh Allah, keluarga kami dirukunkan oleh Allah, keluarga kami dikuatkan menghadapi berbagai macam badai kehidupan, persoalan yang ada. Kami teguh karena kami tidak saling menyalahkan, tapi kami menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri. Berkati ya Tuhan gereja-Mu, para pemimpin gereja di sini, baik pendeta, hamba Tuhan, penginjil, para penatua majelis, sehingga kami punya kerendah hatian. Sebagai pemimpin gereja secara korporat dan secara bersama, biarlah kami tidak bertindak sebagai majikan, kami tidak bertindak sebagai tuan, tapi kami adalah hamba-hamba Kristus dan Kaulah kepalanya. Kami menjadi pribadi yang rendah hati sekalipun Tuhan memberikan kepada kami sebuah tempat pelayanan sebagai pemimpin. Tapi kami diberikan hati yang bersih, dijauhkan daripada kehausan kekuasaan, dijauhkan daripada keinginan validasi diri.
Pelayanan menjadi panggung untuk membuktikan diri. Pelayanan bukan lagi menjadi tempat Tuhan dimuliakan lewat yang kami kerjakan. Ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa Tuhan, gerak langkah gereja kami ke depan, pimpinlah kami sehingga kami bisa mengelola gereja ini menjadi keluarga besar di mana orang-orang dipulihkan, di mana orang-orang diterima, di mana orang-orang dicintai, dikasihi tanpa syarat, bagaimana orang-orang dipeluk bukan dipukul. Kami serahkan Tuhan seluruh syafaat doa kami dan doa-doa yang tidak dapat kami sebutkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat sekalian kita undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan dan pesan pada menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita nyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk, pada suara kita bahana akan memberikan persembahan pujian.
Gempur. Saudara sekalian, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan di dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah pemandaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita memberikan persembahan persepuluhan dengan sukacita, dengan mars gempur. Nyanyikan lagu Mas Gempur semua, dan tepuk tangan boleh. Kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri semua. Belum harus habisin juga. Mari jemaat kita mempersembahkan persembahan perpuluhan ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Engkau sudah mempersembahkan dirimu sendiri menjadi korban persembahan buat penebusan kami. Apa yang kami berikan Tuhan lewat perpuluhan ini adalah hanya sebagian kesediaan anugerah Tuhan yang sudah kami terima secara berlimpah. Bila kami memberikan dengan tulus, dengan kesungguhan, dengan iman percaya, bukan karena kebiasaan. Berkati ya Tuhan bagi jemaat yang mungkin belum punya kesempatan memberi. Tuhan akan limpahkan berkat buat mereka. Dan Tuhan juga akan berkati jemaat tatkala memberi, namun sudah mendapatkan jauh lebih banyak berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Berikan kepada kami juga bisa memberi menjadi lebih banyak lagi untuk kemuliaan Allah. Karena perpuluhan yang kami berikan sesungguhnya adalah hanya untuk Tuhan, yang dipercayakan oleh rekan-rekan majelis untuk mengelolanya,
untuk menyalurkannya dan untuk dipakai dalam perluasan kerajaan Allah dan melakukan pelayanan pastoral kepada jemaat kami. Berkati ya Tuhan persembahan ini, terutama kami ingin mempersembahkan rumah tangga kami sebagai persembahan yang cacat, sebagai persembahan yang tidak cacat, tetapi persembahan yang cemerlang, persembahan yang tanpa kerut. Rumah tangga yang dipersembahkan dalam kekudusan dan kebenaran. Kami memateraikan Tuhan, syukur persembahan perpuluhan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, ibadah kita hari ini mungkin akan segera selesai. Tapi perjalanan kita bersama Tuhan dengan keluarga kita terus berlanjut. Apapun yang akan kita hadapi ke depan, satu hal yang pasti, kita tidak sendiri, Tuhan beserta kita. Marilah tutup ibadah dengan satu hati, memuji, menyatakan bahwa denganmu Tuhan, ku lewati semua. Dengan tepuk tangan kita nyanyikan lagu ini. Bersama Tuhan kita lewati segala hal, segala masalah kita. Marilah dengan iman kita percaya, kita nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. biar kita semua tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu
kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Allah. Berkat Allah tercurah kepada engkau. Berkat Allah tercurah kepada keluargamu. Berkat Allah tercurah kepada jalan hidupmu ke depan. Selama engkau membuka diri untuk mengalami pemulihan dengan berjuang memperbaiki diri dan bukan saling menyalahkan, maka di sanalah berkat Tuhan akan mengalir seperti sungai yang bening jernih yang tiada terhenti untuk dirimu dan keluargamu. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memberkati, memimpin rumah tanggamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Jemaat sedang duduk. Jemaat sekalian, kebaktian selesai. Tapi ada satu hal warta penegasan pada pagi hari ini. Yang mau ikut bulu tangkis untuk tanggal 17 Agustus, tersedia meja pendaftaran oleh Saudara Nano. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu semua.